Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman PHP bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pustaka PDO. Kita akan membuat aplikasi untuk menyimpan data, mengubah, menghapus, dan menampilkan data yang biasa dikenal dengan CRUD, Create, Read, Update, Delete. CRUD merupakan akronim dari Create, Read, Update, Delete. Operasi CRUD ini akan memanipulasi data dari DML database, insert, update, delete, dan select. Dalam pembelajaran ini kita akan coba membuat aplikasi web menggunakan PHP natif secara sederhana untuk melakukan semua operasi ini pada tabel yang sudah dibuat di dalam database MariaDB yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan coba membuatkan aplikasi sederhananya menggunakan layout responsive web design Bootstrap yang juga sudah kita buat pada video sebelumnya. Nanti kita tambahkan tombol-tombol untuk menambah, mengubah, menghapus, ya, dan menampilkan data sesuai dengan database melalui user interface atau antarmuka RWD Bootstrap yang kita buat. Dalam penerapannya, CRUD-nya kita akan mendekati konsep MPC, di mana konsep MPC ini, model view controller, secara umum dipakai pada PHP framework. Walaupun kita masih menggunakan PHP natif, kita akan coba metodenya pendekatan dengan model MPC, konsep MPC, model view controller. Model terkait database, intinya query-query, lalu view terkait dengan tampilan atau front end yang menggunakan komponen-komponen Bootstrap nanti. Lalu controller tentu saja nanti untuk proses-prosesnya. Sebelum kita praktek, kita akan coba kenal dulu fungsi-fungsi PDO untuk CRUD ini. Yang pertama query, ini sebuah fungsi yang sudah built-in di dalam kelasnya PDO untuk mengeksekusi query sekaligus mendapatkan hasilnya. Lalu ada prepare, ada konsep prepare statement, ya. Menyiapkan statement-statement query disiapkan terlebih dahulu. Setelah disiapkan, dieksekusi memanggil fungsi atau metode execute. Lalu setelah dieksekusi, nanti teman-teman jika dapatnya satu baris, diambilnya dengan fungsi fetch, ya. Jika nanti lebih dari satu baris atau banyak baris, mengambil datanya dengan fungsi atau metode fetch all. Ini teman-teman beberapa fungsi PDO untuk kepentingan aplikasi CRUD kita. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk video kali ini kita akan coba beberapa fungsi ini. Baik, untuk yang pertama kita akan menampilkan data, berarti pada poin read, membacanya dengan query DML select. Baik teman-teman, kita akan praktekkan. Pertama, ya, kita cek dulu datanya. Di sini database-nya pada video sebelumnya sudah dibuat, ada jenis dan ada produk, tapi belum di-input datanya. Kita input datanya, ya, untuk jenis mungkin elektronik sama furniture gitu ya. Nanti saya insert dulu, insert into jenis, ya, yang kita masukkan file nama saja. ID-nya kan auto increment, ya. Dengan data-data values, datanya 2 saja. Elektronik yang pertama, kategorinya, ya, atau jenisnya elektronik. Yang kedua adalah furniture. Berarti ini tokonya hanya menjual 2 produk. Nanti kalau ingin ditambah jenis yang lain, makanan, minuman, dipersilakan. Contohnya 2 dulu. Ya, titik koma. Kita tampilkan semua, select bintang from jenis. Ya, ada 2 jenis. Sekarang kita akan input
2 atau 3 atau 4 lah gitu ya, dari masing-masing produknya, elektronik 2, furniture 2. Kita lihat dulu kolom-kolomnya. Yang di input kode, nama, kondisinya baru atau second, lalu harga, stok, ID jenis, sama foto. Ya, baik teman-teman, kita input sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Berarti insert into produk yang diisi kode, kolom kode, nama, kondisi harga, stok, ya, harga, stok, ID jenis, ini foreign key-nya dari tabel jenis, lalu fotonya untuk menampilkan fotonya dengan data-data sebagai berikut. Values, 1 record, 1 data, 1 kurung ya. Kodenya kita lihat dulu di sini, char 5, oh minimal 5 ya. Berarti misalnya elektronik yang kulkas, berarti KL, kodenya KL 111 ya, 5 karakter ya. Lalu namanya kulkas 2 pintu. Ini tidak menyebutkan merek, nggak apa-apa, contoh aja. Lalu kondisinya baru ya. Kondisinya hanya boleh 2 berupa re ya, di sini berupa enum, baru atau second ya. Teman-teman, harganya misalnya 5 juta. Stok di toko ada 4 ya. ID jenisnya tentu saja nomor 1, elektronik nomor 1. File fotonya nanti nama filenya kulkas.jpg. kulkas.jpg. Koma, kita input dua-dua ya. Yang selanjutnya teman-teman, elektronik lagi, misalnya kulkas 112. Kulkas 2 pintu tapi kondisinya second ya. Harganya secondnya misalnya 2 juta saja, ada stok 2 jenis 1, ini kulkas 2 ya. Asal aja teman-teman ya. Selanjutnya kita input yang furniture misalnya ada meja 111, ini baru semua misalnya kondisinya ya. Meja belajar, kondisinya baru ya, harganya 3 juta, stok di toko ada misalnya 5, ID jenisnya nomor 2, furniture ya. Furniture ID jenisnya nomor 2, lalu nama filenya meja belajar. Ya, satu lagi teman-teman. Meja K112, meja makan, katakan seperti itu. Nah, kondisinya baru, harganya misalnya 4 juta, stoknya ada 2, jenis ID jenis nomor 2, furniture, nama file gambarnya misalnya meja makan.jpg. Ya, nanti pada video selanjutnya kita coba input lewat user interface, lewat form ya. Sekarang karena kita baru memulai CRUD-nya, kita baru menampilkan, berarti kita inputnya manual melalui database. Selesai 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Sebagai contoh, kita enter, coba tampilkan semua. Nanti di aplikasinya kita menggunakan join table, tapi untuk ngecek datanya kita tidak join table, select bintang from produk. Baik teman-teman, kita sudah memiliki 4 buah produk, 2 elektronik, 2 furniture, ID-nya 1122. Sekarang kita tampilkan di halaman web kita dari data yang sudah kita buat. Kita fokus kepada produk, tidak ke CRUD-nya dari tabel jenis. Nanti pada pembuatan aplikasi setiap tabel berarti nanti memiliki satu aplikasi CRUD. Baik teman-teman, sekarang kita akan buat modelnya terlebih dahulu ya, karena kita pendekatannya menggunakan MVC, membuat modelnya dengan konsep OOP yang sudah kita pelajari. Kita buat sebuah kelas, misalnya sama dengan nama tabelnya, nama kelas biasanya diawali huruf besar,
Kelas ada 3 member, variabel, konstruktor, sama metode-metode. Metode-metodenya nanti banyak. Ada metode untuk simpan, menampilkan data, mengubah data, dan seterusnya. Sekarang kita menampilkan data produk dengan join table. Nah, ini dengan join table. Kalau di CMD tadi, command line kita untuk ngetesnya select bintang pro produk. Karena kita ingin menampilkan nanti nama jenisnya, maka mau tidak mau menggunakan join table. Ya. Baik, teman-teman, kita buat model di model baru karena kita menggunakan konsep MPC, model view controller. Sebenarnya di PHP native bebas ya. Kita akan mendekati konsep MPC ini. Kita buat misalnya folder baru di project kita. Ya, di project kita folder baru, new folder. Ya, ini kan file, new folder. Nama folder barunya model. Ya, kumpulan model gitu ya. Model yang pertama ya, kita new file. Di model new file produk ya. Nanti ada jenis, ada pelanggan. Kalau nanti tabelnya sudah dibuat. Sekarang tabelnya baru 2. Berarti teman-teman modelnya 1 dulu ya. Jenisnya kita skip dulu. Ya, produk.php. Ini nama kelasnya ya. Ini kita buat file baru, kelas ya. Buka PHP, tutup PHP. Kita buat kelas baru, kelas produk. Ya, buka tutup kurung kurawal. Ada 3 member teman-teman. Seperti biasa ya. Kita sudah belajar tentang OOP. Member pertama variabel, variabelnya kita ambil koneksi ya. Kita setting, ikuti petunjuk slide-nya aja. Teman-teman, di sini private koneksi ya, berarti ambil dari file koneksi yang ini. Koneksi.php. Nah, ini ya kita sertakan private $koneksi. Lalu member kedua adalah konstruktor teman-teman ya, public ya, public function underscore 2 kali construct ya. Isinya apa teman-teman? Isinya adalah nanti dia manggil instan objeknya. Kenapa pakai global? Karena teman-teman DBH ada di file yang lain, instan objek DBH ada di file yang lain, ada di koneksi.php. Ya, ini DBH ya. Ini kita globalkan. Jadi ada globalisasi variabel agar variabelnya bisa dipanggil dari manapun. Sekarang kan sudah beda folder ya. Kalau untuk file koneksinya dibawa langsung project appku, sedangkan nanti akan dipanggil di dalam folder model pada file, pada kelas produk, maka kita globalkan ya teman-teman, kita globalkan. Nanti di sini global DBH, konstruktornya blank konstruktor. Nanti diskoneksi yang di atas dia akan memanggil instan object ya. Keywordnya adalah global, globalisasi. Jadi teman-teman variabelnya bisa dipanggil dari manapun, global teman-teman DBH. Oke. Lalu teman-teman DBH nanti di-assign atau disimpan oleh variabel koneksi yang ada di atas. Untuk minta izin kepada member lain, keywordnya this minus lebih besar. This apa teman-teman, koneksi nanti meng-assign instan object DBH untuk koneksi database akan PDO. Oke teman-teman, seperti itu. Terakhir member ketiga, ini tentu saja banyak isinya. Sekarang kita fokus kepada menampilkan data dulu ya, yaitu read ya, membacanya. Ini metode-metode CRUD nih, nanti pastinya banyak ya. Ya, fungsi yang pertama public function ya. Kalau di slide data produk ya, namanya bebas teman-teman, tidak menerima parameter. Ya, kita gunakan fungsi-fungsi PDO yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, pertama kita lakukan query dulu. $SQL, query-nya disimpan di sini. Ya, kita lakukan query, teman-teman. Select, tampilkan semua dari tabel produk titik bintang.
dari tabel jenis namanya saja, tapi kita aliaskan misalnya kategori. Karena di tabel produk ada nama produk, biar nggak bentrok, biar nggak ambigu, kita aliaskan nama jenisnya. Dari mana ini teman-teman semua? Dari tabel produk. Ya, ini belum selesai. Yang di inner join dengan tabel jenis, di mana terjadi relasi on. Di tabel jenis ada ID sebagai primary key, di tabel produk foreign key-nya adalah ID jenis. Ya, kita lihat dulu, kita pastikan dulu sebelumnya ya, foreign key-nya ID jenis benar ya. Di tabel jenis ada primary ID, di tabel produk ada foreign key ID jenis. Baik teman-teman, ini dia query-nya sudah selesai. Untuk membuktikannya kita coba copy paste ke CMD biar memastikan query-nya benar atau tidak ya. Baik, kita tes di sini titik koma. Ya, benar ya. Ini tampil nama jenisnya yang dialiaskan ke kategori. Baik, sudah berhasil query-nya. Jadi seperti itu. Setelah kita membuat SQL, kita tes. Atau kebalikannya juga boleh. Tes dulu di sisi query-nya SQL database. Nanti kalau sudah jalan, sudah running, kita pindahkan ke fungsi yang kita buatkan. Baik teman-teman, selanjutnya ada konsep prepare statement di dalam PDO. Konsep apa? Prepare statement. Ada menyiapkan, ada eksekusi, dan nanti pengambilan data. Ini banyak baris berarti page all ya. Pertama teman-teman prepare, berarti prepare ya. Seperti pada slide sudah disiapkan ya. Jadi teman-teman koneksinya di prepare dulu. Apa yang perlu di prepare? SQL di atas. Disimpan oleh variabel baru PS. Variabel baru PS prepare statement. Nama variabelnya bebas. $PS sama dengan dollar ya teman-teman. Diskoneksi koneksi, panggil fungsi apa teman-teman? Prepare. Ini bawaan dari PDO ya. Apa yang perlu di prepare? Query di atas yang telah disimpan oleh variabel SQL. Teman-teman boleh langsung prepare, query-nya ditulis select bintang, value produk bintang, bla 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 gitu ya. Oke, prepare koneksi prepare $SQL. This koneksi sebentar, di sini ada merah $PS ya. Oh, titik koma. Sebentar. Wow, di sini teman-teman ya. Lupa, akhir statement diakhiri dengan titik koma. Ya, jangan sampai lupa. Habis di prepare, di execute. Berarti $PS, prepare statementnya sudah selesai. Sekarang kita execute. Execute. Ya. Execute. Adakah variabel array yang dieksekusi selain SQL di atas? Tidak. Nanti ada variabel berupa array jika di atas misalnya ada klausa where ID. Nah, itu kan ada array. Di sini berarti kita masukkan array-nya apa gitu ya. Sekarang kita hanya eksekusi biasa di teman-teman ya. Setelah dieksekusi semua datanya diambil. Begitu kita lakukan query ini, ya kan ada data 4 baris nih. Nah, untuk mengambil seluruh baris data, hasil eksekusi query gunakan metode page all. Kalau satu baris nanti yang ada klausa where ID misalnya satu baris page ya. Sedangkan kalau banyak baris page all. Ya, kita simpan datanya oleh variabel rs result set sama dengan prepare statement ya. Variabelnya kita panggil fungsi page all. Nah, ini dia page all. Lalu teman-teman, ini fungsinya mengembalikan nilai, ada keyword return $PS. Return $PS yang nanti RS ini akan di looping di sisi view-nya atau di sisi bootstrap-nya gitu ya. Baik, satu dulu. Nanti di video selanjutnya insya Allah kita akan bahas cara menginput data, mengubah data, menghapus data. Ya, ini saya simpan dulu teman-teman. Oke, terakhir kita buatkan view-nya, kita ambil aja dari get bootstrap. Ya, kita
teman-teman dokumentasinya di versi 46 kemarin ya. Lalu teman-teman komponen table aja. Adakah komponen table atau konten mungkin ya, nanti dicari. Table ada di konten ternyata, bukan di komponen ya. Tabelnya kita pilih sesuai dengan keinginan ya. Misalnya saya pilih yang belang-belang ya, ini strip row ya, berarti saya copy ini ya teman-teman ya. Baik, saya buat file baru ya teman-teman. Di mana teman-teman? Di file baru ya, data produk ya, data produk ya, misalnya nama filenya. Jangan di model, tapi teman-teman langsung dibuat aplikasi, namanya misalnya data produk ya, .php. Ini view-nya ya, jadi view-nya nanti terhimpun langsung di bawah project. Nanti teman-teman kalau menggunakan framework biasanya view-nya disimpan oleh variable views, modelnya disimpan oleh folder models ya, lalu controllernya nanti disimpan oleh folder controllers ya. Itu saya jumpai di Laravel dan saya jumpai pula di GII gitu ya. Nanti MPC-nya ada foldernya masing-masing. Kita teman-teman mendekati konsep itu karena natif ya, bebas-bebas saja. Untuk view-nya ini saya sejajarkan dengan file yang lain. Mohon maaf. Jadi jangan di model, ngebuatnya di app-ku. Nah, gitu ya, di app-ku, teman-teman. App-ku, jangan sampai salah. Di sini ya. Di sejajar dengan about us, ya, footer, dan seterusnya. Ini saya new file, namanya data produk. Nanti ada form produk ya, untuk input datanya, data produk. .php. Ya, table yang dari Bootstrap tadi. Ya, ini saya copy di data produk. Dikasih judul dulu boleh, H3. Misalnya, data produk. Baik, teman-teman, kita paste saja. Ya, kita hanya butuh di table body-nya 1 tr saja. Ya, sementara untuk judul kolomnya manual, teman-teman ya. Nomor urut, kode, nanti harusnya pakai looping array scalar ya, kode ya. Ini untuk ngetes dulu. Terusnya nama produk, harga. Nggak usah semua juga nggak apa-apa, nanti ada detailnya ya teman-teman, nanti ada detailnya. Nama, harga, stok, sama jenis ya. Fotonya nggak usah dulu. Kode, nama, harga, stok. Habis stok apa teman-teman? Kondisinya ya, kondisinya second atau baru. Terusnya di sini teman-teman fotonya nggak usah dulu ya. Kategorinya tidak semua kolom, walaupun query-nya sudah disiapkan select produk titik bintang, semuanya bisa diambil, tapi kita tidak ambil semuanya karena nanti ada halaman detail produk. Sekarang data produk dulu ya. Baik teman-teman, ini kita looping pakai TD aja ya. TH dicetak tebal dan di tengah, ini nggak usah teman-teman, semuanya kita pakai TD untuk data. Oke, TD-nya ada berapa teman-teman di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. 7, ini baru 3 tambah 4 lagi. Oke, teman-teman 7. Jadi yang di looping 1 baris, nanti akan jadi 1000 baris tergantung data produk yang sudah diinput. Berhubung nanti kita baru input 4 baris, 4 produk, maka nanti akan tampil 4 baris. Kita buat di table body 1 baris di looping ya dengan 7 kolom. Karena di sini ada 7 kolom ya, termasuk nomor urut. Baik teman-teman, kita looping tr tutup tr-nya. Ya, menggunakan for each di PHP, kita scripting PHP dulu ya. Teman-teman yang buka PHP, tutup PHP.
Nah, ini bergantian kapan PHP, kapan si HTML gitu ya. Kita buat variabel nomor urut dari nomor 1 di incremental, nanti nomor sama dengan 1. Berarti nomornya 1 sampai 4. Lalu kita looping for each. Ya, teman-teman. For each ya. Variabel apa? Nah, teman-teman, kita ciptakan objek dulu ya. Ini. Buka PHP, tutup PHP. Kita ciptakan objek dulu ya, teman-teman ya. Ciptakan objek apa dari kelas produk. Misalnya RS ya. Di sana kan RS ya. Result set, return value-nya. Kita samakan saja ya. RS sama dengan new apa teman-teman? New produk. Nah, gitu ya teman-teman ya, new produk. Kalau gitu kita sertakan dong filenya. Iya, disertakan teman-teman. Berarti include once atau require ya. Karena bukan file biasa nih, require once. Hati-hati teman-teman. Sekarang ada di data ya. Kita harus panggil model dulu. Harus panggil apa? Model dulu. Berarti panggil foldernya model slash P. Nah, ini langsung otomatisnya deh ya. Langsung manggil kelas produk. Kontrol spasi. Nah, ini ya, otomatis. Harus disertakan teman-teman ya. Harus disertakan. Dan jangan lupa di file index kan sudah bikin koneksi ya. Di file index teman-teman ya, karena nanti semua area ingin menggunakan koneksi database, ini kita masukkan teman-teman include one karena ini sejajar antara file home ya, seterusnya header, menu dan seterusnya sejajar, berarti tidak memanggil folder. Ini teman-teman kita include apa koneksi.php. Jadi teman-teman setiap ada file baru yang disertakan nanti bisa disertakan di index.php jika semua lini ya, semua area dari layoutnya akan menggunakan file tersebut. Koneksi nanti akan dipakai di menu, akan dipakai di main ya, dan seterusnya, maka kita sertakan saja di file induknya, di file indexnya. Lalu di sini mau ngelooping ya teman-teman. Perlukah kita memanggil file koneksi lagi? Nggak perlu, karena sudah diwakilkan sama index ya. Karena data produk nanti kan tampilnya di main ya, di area main ini teman-teman ya, yang kemarin dikasih logic. Nah, berarti file data produk tidak perlu menginclude lagi koneksi. Yang perlu diinclude hanya modelnya saja ya. Atau require, di sini kalau filenya bukan file biasa, require. Ini boleh juga teman-teman ganti require. Bedanya include sama require gitu ya. Jadi kalau require itu filenya file yang penting gitu ya. Kalau ada salah di kode programnya, nanti program nggak jalan. Ini boleh pakai require, kita bedakan. Yang include ya file-file potongan PHP biasa. Menu kan biasa ya, header biasa. Seperti itu bedanya. Oke, ini saya kasih jarak gitu ya. Baik teman-teman, sudah semua. Sekarang tinggal di looping di data produk. Ini sudah menciptakan instant object RS sama seperti return value-nya $RS sudah di face all ya teman-teman. Di looping lah RS di sini. Nah, for each, nah gitu ya teman-teman ya. $RS as misalnya prod ya. Prod itu mah produk aliasnya bebas. Buka kurung kurawalnya di sini, tutupnya di mana? Tutupnya di akhir tutup TR. Karena kita ngelooping baris, tadinya 1 baris 7 kolom, sekarang bisa jadi 1000 baris, tergantung sudah menginput datanya berapa kali. Kita baru 4 baris nginput data, nanti TR-nya ada 4 baris dan 7 kolom sesuai kolom yang kita inginkan di sini ya. Ini sekedar nutup PHP, buka PHP, tutup PHP ya. Untuk apa teman-teman? Tutup kurung kurawal. Tapi sebelum tutup kurung kurawal, teman-teman, ini ada variabel nomor ya. Nanti variabel nomornya di increment. Berarti $nomor plus plus untuk nomor urut plus plus. Ya, baru teman-teman tutup kurung kurawal untuk tutup looping. Baik, di sini tinggal kita cetak
pengganti cetak dari echo, metodenya seperti apa di pertemuan awal kita sudah belajar. Tanda tanya sama dengan, jadi pengganti echo bisa menggunakan tanda tanya sama dengan. Kita cetak variabel nomor urut ya pertama ya. Kedua, nyetak apa teman-teman? Kode ya, file name-nya ngikutin aja kode ya, kode nama gitu ya, ikutin teman-teman. Ini aliasnya prod ya. Nanti teman-teman, nanti di sini kita bisa tampilkan apa, prod alias dari rs-nya. Lalu karena array asosiatif dikasih kurung siku, kita juga pernah belajar array asosiatif di video sebelumnya. Ini adalah kode, ngikutin judul kolom, kode nama ya. Nah ini tinggal copy paste aja teman-teman, ini nama. Nah, selesai nih ya. Terusnya kolom keempat apa, harga stok ya. Ini tinggal ngikutin aja harga stok. Oke, selanjutnya apa teman-teman, kondisi sama kategori. Kalau kondisi masih tabel bawaan, kolom bawaan dari tabel produk, ini masih langsung bisa diisi sesuai nama kolomnya. Nah, untuk yang kategori teman-teman tadi sudah melakukan join table di kelas produknya, teman-teman nama aliasnya kategori, karena di sini nama ya teman-teman. Di tabel jenis ya, untuk nama jenisnya filenya nama. Di tabel produk pun teman-teman nama. Nanti kan bingung ya, kalau di sini plot nama bingung. Nah karena sudah dialiaskan jadi nggak ambigu lagi. Nah kita sebutkan aliasnya apa teman-teman, tadi kategori. Ini ya teman-teman, as nama, as kategori. Nah di sini teman-teman pun sama ya, nama aliasnya apa, kategori. Nah selesai gitu ya. Jadi teman-teman, dengan menggunakan responsive web design, kita tidak perlu memikirkan lagi CSS-nya, JavaScript-nya, jQuery-nya untuk tampilannya, untuk view-nya. Kita hanya mengkode program dari sisi PHP-nya gitu ya. Penciptaan objek, pemanggilan model, looping data, dan seterusnya gitu ya. Baik, saya simpan ya teman-teman, kita refresh. Ini belum ada menunya, ini buat ngetes dulu ya teman-teman. Localhost ya di sini aja ya, 8080 appku ya. Nah alhamdulillah koneksi database sukses ya. Ini kita komen nih di file apa teman-teman, koneksi di komen, karena kita sudah menggunakan mana, koneksi.php. Nah ini alhamdulillahnya di komen ya, komen. Kita komen, simpan biar nggak ada tampil ini. Nanti setiap koneksi database selalu ada ini ya. Ini buat ngetes aja sudah sukses atau belum koneksinya. Kita sudah sukses, alhamdulillah. Ini saya refresh, tadi saya komen. Nah, kita belum membuat menu teman-teman. Kita belum membuat menu. Nanti di sini drop down data ya. Coba kita buatkan menunya data produk. Kita panggil langsung ya. Kita panggil langsung teman-teman. Atau buat menunya dulu boleh di drop down master data produk, boleh di menu ya teman-teman, di menu. Oke, kita buat ya drop down, kita ganti dengan data, master data ya, bebas. Action ya, tadi action ya, action diganti dengan produk, data produk. Nanti ada data jenis, data pelanggan, silakan. Ya, tabelnya sudah dibuat, data produk. Alamatnya mengikuti pola yang sudah ada di atas teman-teman ya. Alamatnya mengikuti pola yang sudah di atas. Indeks PHP halaman misalnya produk. Halaman produk. Apa tadi namanya? Data produk, mohon maaf. Halamannya data produk mengikuti yang sudah dibuat. Ya. Data produk. Jadi untuk hyperlinknya keterangannya bebas produk, tapi untuk nama filenya, untuk keyword request halamannya, ini kan hal ya, requestnya ya, kemarin di logiknya di email seperti itu. Kalau halamannya nggak kosong, nanti diarahkan ke requestnya. Requestnya hal sama dengan data produk, extensionnya tentu saja .php yang sudah disesuaikan. Jadi nanti requestnya menyesuaikan diri dengan nama filenya. Karena di logic main-nya kemarin, jika tidak kosong teman-teman, maka akan diarahkan tidak kosong halamannya, request halamannya,
maka akan diarahkan sesuai request halamannya, extensionnya .php. Nah, ini pas ya. Menu produk, drop down produk tadi, teman-teman, requestnya hal sama dengan data produk .php, jadi sesuai dengan nama filenya. Baik, saya simpan, saya refresh ya. Baik, ini data produk. Ya, perhatikan teman-teman. Oh, kosong teman-teman. Oh, nggak ada, tapi sudah dapat apa teman-teman? Dapat datanya, dapat struktur tabelnya ya. Oh, kosong ya? Harusnya sih nggak kosong ya. Ya, baik, kita cek dulu teman-teman. Ya, kalau tidak dapat, berarti teman-teman ngetesnya ya. Ngetesnya teman-teman seperti ini ya. RS new product. Oh iya, teman-teman. Ini baru menciptakan objeknya ya. Lalu ya, teman-teman, kita panggil metodenya. Berarti ini jangan RS, teman-teman ya. Ini misalnya objek ya. Ini objeknya, kita ciptakan objek. Nah, ini saya lupa nih. Panggil dulu ya, pantesan kosong ya. Panggil metode tampilkan data. Nah, gitu ya, tampilkan data. Seperti kemarin contoh OOP, Bank Nasabah 1 gitu ya. Nanti nasabah 1 menabung gitu ya, pada materi sebelumnya ya, atau pada video sebelumnya. Kita panggil metode tampilkan data. Nama metodenya apa? Di dalam apa teman-teman kelasnya. Nama metodenya data produk. Nama metodenya data produk ya. Sesuai dengan nama filenya. Sebenarnya boleh bebas nih. Nama fungsinya misalnya get produk, nama filenya, nama file name-nya data produk. Ini bebas. Ini kebetulan sama ya. Berarti teman-teman RS, nah gitu ya, sama dengan $obj install objeknya, gitu ya caranya ya. Minus lebih besar memanggil metode data produk. Nah, gitu ya. Ya, baik, mohon maaf. Tadi saya tidak memanggil metodenya, langsung looping. Padahal itu berupa objek ya. Padahal teman-teman untuk menampilkan data, fungsinya atau metodenya data produk. Baik, saya simpan, saya refresh. Nah, gitu ya teman-teman, berhasil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.